Shalom semuanya, saya Eldina Serana Beban dengan NIM 2201040448. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 2 Grup B. Saya di sini ingin memenuhi tugas dari Sejarah Pemikiran Kristen yang dibawakan oleh Dr. Lius Waruwu, MTH. Sejarah Pemikiran Kristen tentang Liturgi Gereja. Asal-usul liturgi gereja. Kata liturgi berasal dari bahasa Yunani liturgia. Kata liturgia terbentuk dari akar kata ergon yang berarti karya dan leitos yang merupakan kata sifat untuk kata benda laos atau bangsa. Secara harfiah, liturgia berarti kerja atau pelayanan yang dibangkitkan bagi kepentingan bangsa. Sejak abad keempat sebelum Masehi, pemakaian kata liturgia diperluas, yakni untuk menyebut berbagai macam karya pelayanan. Istilah liturgia mendapat arti kultis sejak abad kedua sebelum Masehi. Dalam arti kultis, liturgia berarti pelayanan ibadat. Pengertian liturgi secara kultis ini terutama digunakan oleh kelompok Septuaginta. Ketika mereka menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani ke Yunani pada abad 2-3 sebelum Masehi, kitab suci itu sekarang biasa dikenal sebagai kitab suci Perjanjian Lama. Dalam terjemahan Septuaginta itu, liturgia dipakai untuk menunjuk pelayanan ibadat para imam atau kaum Lewi, sedangkan tindakan kultis umat biasanya diungkapkan dengan istilah latreira atau penyembahan. Selanjutnya yaitu tentang liturgi gereja dalam Perjanjian Baru. Dalam Injil Lukas 1 ayat 23, liturgia masih memiliki makna yang sama sekali persis dengan penggunaannya dalam Perjanjian Lama, yakni pelayanan imam Perjanjian Lama. Dibandingkan dengan tulisan Perjanjian Baru yang lain, surat kepada jemaat di Ibrani merupakan kitab yang paling sering menggunakan kata ini. Sebanyak 3 kali dalam Ibrani 8 ayat 6, dalam Ibrani 9 ayat 21, dan Ibrani 10 ayat 11. Memang surah Ibrani masih menggunakan kata liturgia dan liturgein menurut arti pelayanan imam. Tetapi kedua kata itu kini telah mendapat konteks yang sama sekali baru. Penulis surat Ibrani menggunakan kata liturgia untuk menjelaskan makna imamat Yesus Kristus sebagai satu-satunya imamat Perjanjian Baru. Pada tulisan Perjanjian Baru yang lain, penggunaan kata liturgia dan liturgein memiliki makna yang berbeda-beda. Pada Kisah Para Rasul 13 ayat 2, kata liturgi menunjuk arti ibadat atau doa Kristiani. Seperti arti biasa yang kita mengerti sekarang ini, pada suatu hari ketika mereka beribadah atau liturgein kepada Tuhan dan berpuasa. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2a. Dalam Roma 15 ayat 16 juga dikatakan Paulus disebut sebagai pelayan atau liturgos. Yesus Kristus melalui pelayanan pemberitaan Injil Allah. Maka istilah liturgi di sini berarti pelayanan dalam bidang pewartaan Injil Allah. Tetapi dalam 2 Korintus 9 ayat 12 dan Roma 15 ayat 27, kata liturgi berarti sumbangan yang merupakan tindakan amal kasih bagi saudari-saudari yang seiman di tempat lain. Dalam teks-teks seperti Filipi 2 ayat 25 ayat dan 30 ayat selanjutnya, Roma 13 ayat 6 dan Ibrani 1 ayat 7, kata liturgi memiliki arti melayani dalam arti yang biasa. Dan disimpulkan, kata liturgi dalam Perjanjian Baru dihubungkan dengan pelayanan kepada Allah dan sesama. Pelayanan kepada Allah dan sesama itu tidak hanya dibatasi pada bidang ibadat saja, tapi juga pada aneka bidang kehidupan lain. Selanjutnya yaitu liturgi gereja dalam sejarah selanjutnya. Istilah liturgi lama menghilang dalam Kamus Gereja Barat. Hal ini kiranya berkaitan dengan penerjemahan kitab suci dari bahasa Yunani ke bahasa Latin atau Vulgata yang dilakukan oleh Hieronymus pada tahun 347 sampai 420. Dalam Vulgata ini, kata liturgi umumnya diterjemahkan dengan kata minister atau juga kata officium. Dalam Lukas 1 ayat 23 dan 2 Korintus 9 ayat 12, obsequium, ceremonia, munus, opus, servitus ternyata kelompok kata minister, ministro, dan seterusnya.
hingga sekarang menjadi istilah teknis untuk pelayanan dan tindakan liturgis. Istilah liturgi kembali dikenal dalam gereja barat mulai abad ke-16, yakni melalui pengaruh kaum humanis seperti Beatus Renaeus. Mula-mula kata liturgi digunakan oleh gereja-gereja reformasi pada abad ke-17 dan 18 dengan arti ibadat gereja. Pembahasan tentang pemahaman liturgi sebagai karya keselamatan. Kata karya berarti kerja, pekerjaan, pembuatan atau hasil perbuatan ciptaan, atau lebih pada hasil karangan. Singkatnya, kata karya secara eksplisit merujuk pada perbuatan manusia. Namun dalam konteks karya keselamatan yang terdapat dalam kitab Kejadian bab 1, kata karya sesungguhnya merujuk pada perbuatan Allah sendiri sebagai sang pencipta. Dengan kata lain, kata karya dalam konteks keselamatan tidak pernah untuk manusia, tapi hanya dipakai dan dimaksudkan sebagai kerja, pekerjaan, hasil perbuatan atau ciptaan Allah sendiri. Sebab sifatnya sama sekali berbeda dengan perbuatan manusia. Dia atau Allah menciptakan dari ketiadaan dengan kuasa dan sabdanya dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Sedangkan manusia hanya melanjutkan karya penciptaan yang ditugaskan oleh Allah dari apa yang sudah ada dalam Kejadian 1 ayat 28. Sedangkan manusia hanya melanjutkan karya penciptaan yang ditugaskan oleh Allah dari apa yang sudah ada dalam Kejadian 1 ayat 28. Sedangkan kata keselamatan berarti terhindar dari bencana, bahaya, aman sentosa, sejahtera, tidak kurang sesuatu apapun, sehat, tidak mendapat gangguan, kerusakan, tercapai, maksudnya tidak gagal dalam sebagainya. Dalam konteks teologi Kristen, keselamatan bukan hanya dipahami secara profan, melainkan dari sudut pandang religius kekristenan. Maksudnya bahwa keselamatan bukan hanya dimengerti sebagai keselamatan duniawi semata, tetapi lebih dimengerti sebagai keselamatan surgawi atau keselamatan ekstologis, di mana keselamatan menjadi sebuah kebutuhan dasar manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia ini menuju kepada Allah atau keselamatan surgawi. Warna liturgi dalam gereja Katolik yaitu 1. Merah. Merah dipakai pada saat Minggu Palma, Jumat Agung, Pentakosta, Pesta Para Rasul dan Martir. Warna merah memiliki makna aplikasi. Yang kedua yaitu putih emas. Pemakaian warna putih emas pada Minggu Paskah, Pesta Yesus, Maria dan para kudus dan bukan martir. Makna dari warna putih emas yaitu sukacita dan kemuliaan. Yang ketiga yaitu hijau, dipakai pada saat masa biasa dengan makna harapan. Yang keempat yaitu warna ungu, yang dipakai pada saat masa Advent, masa Prapaskah, liturgi kematian, dengan makna pertobatan dan kerendahan. Yang kelima yaitu merah muda. Yang kelima yaitu warna merah muda yang dipakai pada saat Minggu Advent ketiga dan Minggu. Liturgi gereja memainkan peran penting dalam sejarah Kristen karena liturgi merangkul banyak aspek penting dalam praktik keagamaan Kristen, termasuk ibadah, doa, kebaktian, pengajaran, dan sakramen. Liturgi juga menjadi sarana untuk membentuk identitas dan jati diri umat Kristen, baik secara individu maupun sebagai komunitas. Sejak awal gereja mula-mula, liturgi telah memainkan peran penting dalam kehidupan beribadah umat Kristen. Liturgi pada awalnya merupakan kumpulan doa dan pembacaan Alkitab yang dilakukan di gereja-gereja awal, dan kemudian berkembang menjadi ritus-ritus formal dan sakramen. Liturgi membantu umat Kristen untuk berdoa bersama-sama dan juga memberikan sebuah kerangka untuk kebaktian, pengajaran, dan pengalaman rohani. Liturgi merupakan sebuah ritual dan tata cara ibadah yang terstruktur dan menjadi bagian integral dari praktik keagamaan Kristen. Liturgi sebagai sebuah praktik ibadah tersebut seiring perkembangan gereja Kristiani di abad-abad pertama setelah masa hidup Yesus. Liturgi digunakan sebagai cara untuk memperingati peristiwa penting dalam sejarah keselamatan manusia, seperti kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, serta peristiwa penting lainnya dalam sejarah gereja Kristen. Ibadah melalui liturgi juga menjadi cara umat Kristen untuk menyembah dan memuliakan Allah, serta mengembangkan hubungannya dengan Allah.
Melalui praktik liturgi, umat Kristen dapat merasakan kebersamaan dan solidaritas sebagai sebuah komunitas iman. Liturgi menjadi bagian penting dari praktik keagamaan Kristen karena memberikan kerangka yang terstruktur dan teratur bagi umat Kristen untuk memuliakan dan menyembah Allah.